Perkenalkan, nama saya Tiara Trizalisa, saya Binusin 2021. Saya mengambil track internship selama 1 tahun. Untuk engagement pertama, saya magang di PT Multitranindo, yaitu perusahaan retail yang bergerak di bidang fashion, baby, and adults. Dan untuk engagement kedua, saya magang di PT Wasindo Pancamitra, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing food machine. Saya akan menjawab 7 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, pendapat saya mengenai adanya program 3+1. Menurut saya, adanya program 3+1 ini sangat membantu untuk menambah pengalaman dan juga menambah CV. Perkenalkan, nama saya Almia Digarsa Fikri. Saya Fahri Prawira Chandra. Saya Muhammad Gamas Laguardi. Kami magang di PT Cipta Nata Jagadita pada divisi Operation Management Support. Pendapat mengenai program magang 3+1 di BINUS. Menurut saya sangat bagus karena bisa mengenalkan lebih awal kepada mahasiswa mengenai dunia kerja. Halo semuanya, nama saya Krista Tami, saya Binusian 2021 dengan stream Supply Chain Management. Sekarang saya berada di semester 8 dan sedang mengikuti enrichment 2 dengan track internship. Pada saat mengikuti enrichment 1 kemarin, saya magang di PT Adikarya Persero Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Lalu untuk enrichment kedua, saya melanjutkan internship pada perusahaan tersebut sampai mengambil topik skripsi dari perusahaan itu juga. Posisi saya selama magang di situ yaitu sebagai procurement engineer yang berada di bawah Biro Supply Chain Management. Pendapat saya tentang adanya program 3+1 ini yang diselenggarakan di BINUS, menurut saya program tersebut sudah cukup bagus sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri BINUSian, khususnya setelah lulus dari kampus. Karena dengan adanya program 3+1 tersebut, mewajibkan mahasiswanya untuk magang selama 1 tahun, dan pengalaman magang selama 1 tahun itu menurut saya sudah cukup sebagai bekal untuk melamarkan diri pada pekerjaan nanti. Menurut saya, pengalaman berkesan itu adalah karena saya bisa terjun langsung ke dunia kerja, karena saya mengambil track internship. Yang berkesan menurut kami adalah ketika kami bertiga di perintahkan untuk melakukan presentasi terkait pekerjaan yang kami lakukan kepada orang yang lebih expert di bidangnya. Pengalaman pertama yang paling berkesan menurut saya selama saya magang yaitu pada hari-hari saya magang, hari-hari awal, saya langsung dipercayakan untuk melakukan klarifikasi teknis dan komersial oleh set supervisor saya kepada vendor luar. Hal tersebut membuat saya kaget, tapi saya untungnya dibantu oleh salah satu staf Adikarya dan beliau yang membantu saya dan memimpin saya untuk bisa memimpin rapat tersebut dengan baik. Itu merupakan salah satu pengalaman yang paling berkesan menurut saya. Tantangannya adalah karena saya di schedule untuk WFH, adanya kesalahan informasi dan juga susahnya menghubungi kolega kerja itu merupakan salah satu tantangannya. Oke, selanjutnya, apa saja tantangan yang kalian dapetin di saat magang, apalagi pandemi saat ini? Tantangan yang saya dapetin itu susahnya komunikasi dengan pihak perusahaan karena terkendala kerja dari rumah. Tantangan yang saya rasakan selama saya menjalani internship di PT Adikarya Persero Tbk yaitu perbedaan penerapan supply chain. Penerapan supply chain yang saya pelajari di kampus yaitu merupakan supply chain manufaktur dan produksi, sedangkan penerapan supply chain di perusahaan yaitu merupakan supply chain konstruksi. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Cara menghadapinya itu adalah ketika saya belum mendapatkan informasi, saya akan melakukan pekerjaan yang lain terlebih dahulu. Kemudian, baru mengerjakan pekerjaan tersebut jika sudah ada informasi lebih lanjut. Kita lebih inisiatif dalam berkomunikasi dengan pembimbing lapangan di perusahaan. Cara saya untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan banyak mencari referensi dan sumber-sumber dari internet, serta membaca working instruction yang diberikan oleh set supervisor agar lebih memahami bagaimana sistem supply chain manajemen konstruksi beserta dengan SOP yang sudah berjalan di perusahaan tersebut. Selain itu saya juga banyak berdiskusi dengan rekan-rekan kerja saya untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya, kalian atau pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk magang? Menurut saya itu adalah manajemen waktu, bertanggung jawab, bisa mengoperasikan Microsoft Office, dan untuk selebihnya itu adalah bergantung terhadap job desk apa yang dilakukan saat melakukan magang tersebut. Keahlian yang menurut kami penting dalam program magang adalah kemampuan berkomunikasi dan manajemen waktu yang baik. Menurut saya keahlian yang diperlukan yaitu pada saat menjalani magang yaitu adalah komunikasi. Komunikasi merupakan soft skill yang sangat penting untuk menjalin komunikasi internal maupun eksternal perusahaan. Untuk internal contohnya seperti bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan tim, kemudian berkomunikasi antar biro. Untuk eksternal contohnya berkomunikasi dengan vendor. Pertanyaan selanjutnya adalah perbedaan enrichment 1 dan enrichment 2. Menurut saya itu adalah
dari segi job desk saja sudah berbeda karena perusahaan yang tempat saya magang ini bergerak di bidang yang berbeda. Dan di situ saya mendapatkan insight baru terhadap job desk dari kedua tempat. Perbedaan yang kalian alami antara engagement 1 dan engagement 2 menurut saya tidak begitu banyak, tapi lebih memperbaiki pengalaman di dunia kerja karena ada 2 engagement. Kemudian perbedaan yang saya rasakan selama enrichment 1 dan enrichment 2 yaitu pada saat saya melakukan enrichment 1, saya belum terlalu paham mengenai tugas apa yang perlu saya lakukan pada saat magang. Kemudian saya belum terlalu paham dengan proses bisnis perusahaan, tetapi pada enrichment kedua, saya sudah lebih memahami dan sudah lebih paham apa yang akan saya kerjakan, bagaimana kontribusinya, dan bagaimana proses bisnis perusahaan saya. Tips and trick yang saya berikan adalah jika belum mendapatkan perusahaan itu bisa tanya-tanya ke teman, bisa ke dosen juga, atau scroll di LinkedIn dan tempat platform kerja lainnya. Kemudian kalau misalkan udah mau interview itu persiapin diri, terus riset juga tentang pertanyaan apa aja yang akan ditanyakan. Lebih sering-sering update di cari di loker perusahaan, job seeker. Update CV serelevan mungkin dengan keahlian kalian. Kalau dari saya memperbanyak organisasi baik di dalam atau di luar BINUS. Tips aku untuk adik-adik yang ingin menjalankan enrichment, khususnya yang track magang, di masa pandemi ini sebaiknya kalian memperdalam skill kalian dalam Microsoft Office, terutama dalam Excel, karena di Excel itu banyak sekali dibutuhkan perusahaan, terutama rumus-rumus seperti VLOOKUP, if error, dan yang lainnya. Serta apabila kalian memiliki waktu luang yang lebih, kalian bisa mengikuti sertifikasi seperti Google Analytics dan yang lainnya. Sekian testimoni pengalaman saya dalam menjalankan Enrichment T+1 dengan track internship. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.